Nah, di sini udah ada nih. Mantap Nurbait ya. Ya, tapi besok ini ya, saya kasih tahu apa mau sore ini apa mau besok. Kalau ada polisi jangan lari kawan. Kalau kau Bawa bawa lari, ayat ini, bawa ayat ini. Kamu bilang, Pak. Kamu bilang, saya ini diperbolehkan sama Allah, Pak. Justru ya ini itu. kalau rumah kosong saya harus maling. Kesempatannya lebaran Oh. ini, Pak. Orangnya pada mudik. Kasih ayat ini ke polisi. Polisi. Bacakan keras-keras. Keras-keras Heeh. bacakan. Supaya nanti kalau misalkan ada media, kamu kan dengerin Nurbaiti, kamu kan waktu di polisi itu kan di wawancara. Terus kamu nanti kalau ada media supaya satu dunia, satu Indonesia at least tahu, oh ternyata maling itu ajaran Allah gitu. Ayat Gitu. Iya. Bacakan keras-keras. ya, yang penting jangan kau lari pas polisi datang. Kalau kau lari ditembak kau mati. Jangan kau lari. Iya, iya. Ini Nurbaiti, jangan kau lari. Ini ayat penangkal, polisi akan berpikir menangkap kamu. karena ini dari Allah. Ya, karena ini dari Allah. Gua serak-serak ngebelain maling. Iya, Bu Tuhan. Aisyah harus dibacakan keras-keras itu, Bu Aisyah, pada saat Oh iya, Keras. makanya kan saya bilang, saya tantang sama ustadz-ustadz yang memberi ceramah sholat Jumat di masjid, sorry, di penjara. Berani nggak dia menyampaikan ayat maling ini? nggak bakal ada. Enggak gini loh. Iya. Kalau berani, misalkan berani, kita lihat perkembangannya 2 bulan setelah ayat ini 2 bulan disampaikan. Apa nggak banyak maling malah meningkat? Karena kan cuma banyak juga tuh maling. Karena dengan cara maling itu menuju jannah atau surga kan jelas ini. Betul, ini Betul, masuk betul. surga nih, masuk surga tuh. Tidak akan Yang penting, pernah neraka. yang penting tidak menyekutukan Allah alias Oh. KTP-nya Islam. Betul, Mau ingat terus. betul. Nih, Ya. beliau bertanya loh kepada Jibril, sekalipun dia berzina dan mencuri. Jibril alaihissalam menjawab, iya, yes, sekalipun dia berbuat dosa itu, masuk surga kau Nurbaiti. Makanya Nurbaiti, gara-gara surat An-Nur itu 29 dan seterusnya itu dan sebelumnya saya korelasikan sama ini, nggak mungkin saya ngikuti sesembahan yang ngajari maling. Nah itu maling masuk surga gimana? Aduh. Aduh. Punya keturunan tadi ya seorang wanita berbentuk setengah manusia kayak monster gitu. Aduh memang yang bener aja. Aduh memang betul-betul ajarannya Baginda ini, junjungan kalian ini memang banyak bohongnya. Dongeng-dongeng aja isinya. Akhirnya gini nih, Nabi bersabda, sekiranya ia mengatakan insya Allah, niscaya ia tidak akan membatalkan sumpahnya dan juga hajatnya akan dikabulkan. Gimana ini teman-teman ya? Padahal setahu saya di Alkitab Raja Salomo itu nggak ada anaknya monster, nggak ada. Ini dapat dari mana data ini ya? Inilah dongeng-dongeng karangan, ya karangan dari si Baginda ini yang aneh-aneh, ya. Kalau bikin karangan yang bagus dikit gitu, ya. Jangan terlalu kelihatan bohongnya. Mana ada data kalau memang benar Sulaiman ini Salomo punya anak, ya, dia seorang monster, setengah manusia, setengah hantu. Mana? Ya, mana nggak ada. Aduh, Os, Bang. Iya, Bang gimana? Christian, kan Iya, bentar lagi kan mau Lebaran nih ya kan. Nah, bahas yang soal ini Bang Christian, apa namanya yang kata rumah sepi Bang, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak.
Tadi kan aku nonton TV, Bang. Nonton TV tadi sebelum kesini. Oh, gitu. Jadi Kapolri sudah mengimbau kepada seluruh yang mudik supaya mengamankan barang-barangnya di rumahnya, ya. Karena Kapolri kayaknya sudah dapat selentingan bakal banyak perampokan. Enak itu, Mas. Tapi coba bagaimana nggak banyak perampokan? Anur 29 mencatat. Aduh. Itu tuh. Iya, enak. Anur 29 mencatat. Ini tinggal 2 hari lagi Lebaran nih Iya, teman-teman bentar ya. lagi. Coba ya deh. Iya. Ya, oke, kita lihat ya Anur 29 ya. Waduh, ini Mantap kali nih. kali nih ya. Iya. Ini nih ya. Anur 29 ini ya. Catat ya. Islam yang belum tahu ayat ini, catat terus praktekkan besok Lebaran ya. Jadi nih, Praktekkan, tidak betul. ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, ya kan? Iya, betul. Yang di dalamnya ada kepentinganmu. Iya. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nih, gak ada dosa masuk rumah yang ditinggal pulang kampung mudik. Di dalamnya itu ada kepentinganmu, ada sepeda motor. Betul. Angkut. Ini ada ayat. Nanti saya telepon Kapolri. Pak Kapolri, jangan coba-coba menangkap orang yang masuk rumah mengambil keperluannya dari rumah yang ditinggal oleh penghuninya. Ya. Nanti ku Iya. telepon aja. Ya Iya. Pak Kapolri. Siapa nama Pak? Listio Sigit Prabowo ya. Ya, nih coba nih. Tidak ada dosa bagimu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Kalau mau sepeda motor, ambil. Mau mobil, tinggal gotong. Kulkas, gotong. Ya, Laptop. berangkas, angkut. Ya, perhiasan, masukkan ke celana dalam. Ini ya. Jadi tidak ada dosa alias halal. Merampok, mencuri itu halal, guys. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Nih ya. Ini kalau ada barang-barang berharga di situ, katakanlah astagfirullah. Terima kasih Allah. Aku tidak perlu beli mesin cuci, sudah tersedia, tinggal gotong. Begitu aja nih. Aduh, bilang Tinggal gotong aja, iya. Iya. aduh, syukranallah, aku tak perlu beli mobil karena mobil sudah ada di sini ya. Tinggal angkut, bikin kunci T ya, kunci T langsung jebol. Ayo ambil tuh. Sepeda motor ambil, kulkas ambil, AC ambil, bila perlu sak rumah-rumahnya ambil semua. Jadi Bang Christian, kalau Iya. ketahuan warga sama RT, dia harus jawab apa? Ketahuan warga sama RT, langsung tunjukkan ayat ini, tulis dulu besar-besar. Tidak ada dosa bagimu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang ditinggal pulang kampung, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Tahu? Tunjukkan ayat ini. Tulis An-Nur 29. Ini bukan hadis, ini bukan tulisan ulama, ini adalah langsung dari Allah. Kalau ada polisi di jalan, polisi, kafir kau. Nih, tunjukkan ini ayat ini, lihat ya. Buka langsung di situ ya. Aduh. Ini nih ya, ada emas berlian yang masih disimpan, langsung masukkan ke celana dalam. Jebret, cas ya. Pakai daster kan gampang itu ya. Langsung bilang Allahu Akbar, langsung masuk ya, masuk langsung. Jadi sekarang surat sudah sah ada kan untuk nyolong itu. sah.
sah, tidak melanggar firman Allah. Nah ini ya, sah ini sah ya. Inilah indahnya Islam teman-teman ya. Iya, nggak ada dosa. Tidak ada dosa alias halal. Halal itu halal. Makanya Bang Dodi besok jangan rumah ditinggal-tinggal Bang ya. Kalau mau tinggal rumah Bang, taruh Kasih dulu tinggal anjing. tikar aja. Enggak, taruh anjing dulu di situ. Anjing apa? Bulldog apa Doberman. Kasih dulu tiap pojok gitu. Jadi ketika mereka langsung datang, langsung digigit lato-latonya. Gitu. Iya, betul. Mereka. Soalnya mereka paling takut dengan guguk. Gugup. Iya. Iya kan, kasih yang mahal itu apa namanya, Doberman kah atau apalah namanya itu ya, Bulldog ya, wah itu terkamannya itu, wah, zoom, gitu. Orangnya belum nyampe di dalam sudah diterkam duluan sama anjingnya. Anur nggak berlaku itu untuk itu. Anur Ya. nggak berlaku, ya guguk nggak tahu Anur langsung dihajar. Iya, nggak tahu dia. Nggak tahu dia, Sama Anur. nggak tahu Anur 29 guguk ini nggak tahu, dihajarnya langsung. Waduh, selesai. Kalau dikasih security di dalam rumah itu jaga rumah, langsung ditujukan sama security. Kau security, lihat ini ayat. Jangan kau macam-macam. Langsung security-nya silakan Bapak. Iya, betul Bang. Iya, benar. Langsung semua CCTV semua ketika ditunjukkan ayat ini, CCTV langsung redup semua, tidak menyala. Langsung redup otomatis ya Bang ya. Otomatis mati semua CCTV dalam rumah ketika ditunjukkan ayat ini, karena CCTV juga tahu ini firman Allah. Aduh. Makanya rumah yang ditinggal itu ya halal untuk dijarah. Ini ayatnya kawan ya. Iya. Sah ini sah. Sah. Inilah ajaran dari baginda adanya. Gimana coba? Apa kurang enaknya? Nggak perlu kau repot-repot ya, belanja ini, beli ini. Biar aja orang-orang kaya itu aja yang beli. Ketika mereka pulang kampung, beraksilah kau. Ya, ini. Tunjukkan Iya, nih. Iya. Kalau kalian nggak pernah diajarin di masjid ini, pada waktu kalian sembahyang Jumatan atau apalah, sekarang saya datang mengajarkan. Iya, nggak bakal Tidak ada diajarin itu. dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, tuh ya. Ada dosa. Jadi di sini dikatakan nih, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Jadi ketika kita memasuki rumah, Allah langsung kasih tahu, di sana perhiasannya. Nih, dikasih tahu sama Allah nih. Karena Allah mengetahui apa yang kau sembunyikan gitu. Iya, betul. Jadi langsung Allah bilang, misalkan lah, katakanlah si Tono gitu, Tono yang punya rumah ini sembunyikan berangkas di sono, di lantai bawah. Dikasih tahu sama si Allah. Iya. Atau enggak di dalam lemari ya Bang ya, lemari coklat contoh gitu ya kan. Di lemari yang sana, kuncinya juga aku tahu di mana ditaruh. Ditunjukin kuncinya sama si Allah nih. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Betul. Jadi ini sudah paham. Gak Dilaminating susah-susah. surat ini ya berarti ya. Oh, Harus dilaminating surat bang, ini. laminating bang, di print dulu gede-gede bang, Ya. ya kan laminating, terus kasih gantungan di leher, ya kan? Aduh, ini keren banget ini ayat ini, gimana ini? Iya. Aduh, coba saya tanya Satria Nah, ini dulu, ada tamu Satria. nih, Bang. Ada Kita tamu, tanya ada dulu, tamu. ya Satria dulu ya. Satria, selamat pagi Satria. Ya, pagi, selamat pagi. Saya Masih jadi tanggapin Islam judulnya. Satria. Masih jadi Islam ya Ya. Satria? Oh masih. Karena Bang, gini, abang entar dulu bang, santai aja bang. Dulu, Kita Bang satu Satria. Nabi Musa bisa tenang. membelah lautan. Sabar Nah, dulu Bang Satria, Nabi jangan Muhammad kencang-kencang Tenang, membelah naik. nggak usah bulan. kemana-mana, tenang dulu. Paulus Kita membelah bahas apa? ayat itu. Apa lagi? Paulus Apa membelah lagi? apa? Diam dulu, diam
Dulu kau Apalagi? Satria. Sabar dulu. Habis ini kita diskusi Paulus ya, habis ini ya. Oke ya. Oke. Nah, ini dulu, kutanya dulu kau. Kau pulang kampung nggak? Nih, kau mikmu kau matikan, ditanya pulang kampung. Kau pulang Nggak kampung ada nggak di urusan sama Satria? Anda. Lah, kok bertanya nggak ada urusan lagi, mana kau naik ke sini kalau nggak ada urusan dengan saya? Di zaman Yesus tidak ada yang selamat, termasuk Paulus di tapi di zaman Diam dulu Satria, kau tenangkan Pertanyaan dulu. sederhana sekali. ya, Kau tenangkan menyelamatkan dulu diri nggak bisa. dirimu. Kita mah Satria, tanya menyelamatkan kau. kalian. Diam Santai dulu. Satria. Di jam Kalau mau diskusi santai dulu, kau tenang Kau dulu. dirajam, santai, disalib. tenang dulu Ya, Satria. itu. Jangan Ah. kesurupan. Langsung kesurupan. Sama para rasul. Ini memang Kata orang ini Yesus. kesurupan terus ini. Iya, betul. Kalau ada seseorang yang Kenapa dulu? Mesias, Diam lihat dulu Tuhan. Satria. Sabar dulu. Kau mau diskusi Satria. nggak? Kalau mau diskusi, tenang. Tenang dulu. Rasul palsu, Napas. nabi palsu. Tenang Eh, dulu. Itu Satria, Ais, tenang didamsik. dulu. Habis ini kita Matanya diskusi buta. Paulus habis ini. Itu aja hukuman. Saya layani kau diskusi. Tenang dulu, Paulus. Satria, Ntar tenang dulu. dulu. Dari Tuhan. Tenang. Jam, gitu. Udah diam dulu Udah kamu. turun dah kau. Kita mau diam Matanya nggak, buta. Satria? Mau tertib Ke nggak? Paulus. Satria, mau tertib atau mau kuturunkan? Jawab. Mau Posnya tertib atau mau turun, kuturunkan? posnya turun, ya, menangis, menanggung malu. Udah, turun kau, Ya. turun. Malu kau. Kamu ini, aduh, pertanyaan sangat sederhana dan sangat Iya. biasa. Kutanya kau pulang kampung enggak? Langsung Paulus, begini bukan? Kan nggak nyambung itu. Oh, gimana? Nggak nyambung. Ditanya apa? Langsung ke Paulus. Iya, nggak Aduh, nyambung. memang. Heeh. Sekarang gini, saya tantang kalian sekarang Islam terpintar di jagat raya ini, kita diskusi tentang Paulus. Saya tantang ya. Kalian yang paling pintar, kita diskusi Paulus versus Muhammad. Ya, saya tantang kalian. Siapa di sini yang paling jago? Ya, Nandar kah? Rifa kah? Siapa lagi? Ya, Juma kah? Juma. Saya tantang kalian sekarang. Ya, kalau kalian berani, saya tantang satu hari dengan saya kita diskusi tentang Paulus versus Muhammad. Saya mau tantang kalian. Jangan kemana-mana kau, biar ku permalukan kalian semua, ya. Saya buat kalian jadi tempurung, ya. Kalau kita mau diskusi tentang, ya benar serius saya Iya, nggak iya, ngomong ini. iya. Saya tantang kalian, kalau kalian mau berdiskusi dengan saya, Paulus versus Muhammad. Kita akan lihat siapa yang benar-benar mereka ini rasul, siapa yang benar-benar bagudung. Kita akan buktikan. Betul, Saya betul. bisa buktikan itu, ya. Ayo, Nurbaiti. Islam Kristen. Islam. Islam. Abang pulang kampung atau tidak? Kutanya dulu Pulang kau. ya pulang kampung kemana? Emang kita tinggal di sini, Bang. Oh, tinggal di sini. Jadi nggak pulang kampung ya. Bang, kalau begitu Bang, aku kasih tahu ayat Bang, Nurbaiti. Nih, An-Nur 29 Bang. Bunyinya begini Bang. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Bang Nurbaiti, kuajarin kau, tetanggamu yang pulang kampung, kau boleh masuk ke situ, ambil yang ada di dalam, kulkas kah, AC kah, mobil kah, perhiasan kah, Bang? Ini ayatnya Bang. Sudah tahu ayat ini Bang? Nurbaiti? Ini nih ajaran Allah ini. Ini firman Allah lah. Nih, gimana Bang Nurbaiti? Tidak ada dosa tuh. Tidak ada dosa loh Bang, memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Ya, apa kepentingan Abang? Mobil kah? Sepeda motor kah? Kulkas kah? Perhiasan kah? Berangkas yang masih full dengan duit? Surat-surat tanah kah Bang? Lah ini Allah dia bilang nih, Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang punya rumah yang disembunyikan itu Allah akan kasih tahu di mana letak berangkas, Allah kasih tahu Bang. Di mana kunci mobil, Allah kasih tahu Bang. Di mana kunci lemari, Allah kasih tahu Bang. Gimana Bang ini Bang? Mantap ini Bang ya? Gimana Bang? Setuju nggak Bang dengan ayat ini Bang?
Setuju. Laminating bang, laminating. Surat itu laminating. Bang. Laminating bang, laminating. Itu yang harus dibahas. Gimana bang? Kenapa ayat itu yang harus dibahas? Ini nolong kamu saya ini supaya kamu ini hartamu bertambah. Ini orang lagi pulang kampung ini. Gimana sih bang? Saya ini baik bang, nolong kamu bang. Kalau abang belum punya mobil, masuk ke rumah tetangga yang pulang kampung. Nih Allah akan bawa ayat ini laminating. Jadi kalau ada pun polisi menangkap abang, langsung dibaca. Masya Allah, ini abang boleh ditangkap ini. Iya, keras-keras. Aduh, gimana bang? Kurang baik apa saya bang? Nih. Ini print bang, di print ya. Kalau nggak punya komputer di rumah bang, ya nggak punya komputer, ke ini dulu, tempat apa dulu, tempat print Bisa, dulu, fotokopi. bisa kasih saya untuk berbicara apa tidak? Bisa, silakan. Silakan. Saya Pertanyaannya ini gini bang. Itu, iya. Kalau Pertanyaannya saya gini bang, kau setuju tidak dengan ayat ini? Itu aja. Silakan. ntar dulu, kita cari ayatnya dulu ya. An-Nur 29, silakan. Mantap ini bang. Mantap ini bang. Mantap ini. Ini keren Apalagi banget bang. bentar lagi ya bang ya. Sudah bisa. Halo. Kalau saya lihat di TikTok kayak gini, sepertinya tidak seperti yang kami di luar sana kan. Maksudnya? Kalau kami di sini duduk sama orang Kristen itu biasa-biasa saja. Kami nggak ngobrol seperti itu. Bang, Kami malahan bersahabat. Ya kita bersahabat ini bang. Kita bersahabat, Saya ini Bang. bersahabat dengan kamu bang, ngasih tahu bang, ngasih tahu kepada Nurbaiti. Kan tadi katanya nggak mudik tuh ya. Anur apa tadi? Aduh, An-Nur 29. An-Nur 29 abangku. Kita ini nggak musuhan. Saya ngasih tahu ente supaya ente tahu nih kesempatan ini. Ini orang banyak mudik bang. Iya, betul. Kesempatan bang. Apalagi abang nggak mudik. Ya, Apalagi kan? abang nggak mudik, tinggal ajak istri, ajak anak, ajak tetangga, rampok Tapi, sana Bang, rumah yang lain. Bang. Ini loh bang, gimana sih? Halo. Ya. Konsepnya dalam ini kitab Al-Quran itu tidak bisa dibaca Ya, dan Pak. satu ayat aja. Itu harus dimulai dari awal Awal ayat mana? 1 Coba awal mana? Awal mana? Coba baca sendiri. Coba. Coba. Ayo. Kalau ini dalam teks bahasa Indonesia nih kan, inilah sesuatu surah yang kami turunkan dan kami Itu ayat wajib. berapa yang kau baca Berapa? itu? Kok nggak nyambung bacanya? Ayat Gimana sih? 29. Aduh, nggak nyambung. Aduh, Tadi, dikasih Bang, tahu yang halo. baik-baik kau nggak Bang. mau. Kesempatan ini. Bang, halo. Ya. Konsepnya dalam membaca Al-Quran di agama Islam itu tidak bisa dibaca dalam satu ayat untuk mengertinya. Coba silakan baca mulai dari ayat 1 silakan. Nah, dari ayat Baca. 1 itu Silakan sampai baca. selesai. Ya bacalah. Bacalah, ayo baca. Akan kau Islam. Ini ayat ini kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami Silakan. turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Nah, di sini kan ada yang nomor yang kedua. Lanjut terus baca sampai ayat 30 sampai 29. Silakan baca 29 ayat. Ayo. Silakan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, Ya. darahlah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu Tuh. untuk menjalankan. Bentar dulu. agama Janganlah Allah. berbelas kasihan kepada siapa? Keduanya. Ini lebih parah lagi. Bang, halo. Ya. Lu mau ketawa, lu mau apa? Lanjut, itu serah lu. lanjut. Lanjut baca. Ayo. Nih. Sampai Ayo. ketemu 29-nya nanti. Sampai ketemu 29. Ayo. Silakan. Pezina perempuan. Ini sifatnya perlu digarisbawahi, pezina kan? Perempuan. Pezina Ya. itu mereka itu yang berzina. Ya. Nah,
Dan pezina laki-laki. Itu kan ada dua orang yang berzina. Oke. Ayat berapa itu sudah? Ayat berapa itu? Ayat kedua. Oh, masih ayat kedua. Ayo lanjut dulu, jangan jelaskan dulu. Ini masih jauh. 28 ayat. Ayo silakan lanjut dulu, baca dulu, baca. Ayo silakan. Baca saja, gak usah terangkan. Kalau saya lihat di sini sepertinya kalian ini Gak usah terangkan, baca dulu. Aduh, parah betul. Baca aja dulu, nggak usah terangkan. Baru ayat 2 loh, masih ada 27 ayat lagi. Silakan, lanjut. Silakan. Ya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah, ini ada orang yang berzina. Gak usah terangkan, baca. Baca aja bang, baca aja, nggak usah terangkan. Biar cepat. Ayo. Derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah. Ini untuk mereka yang beriman, Bang. Udah nggak usah terangkan, baca terus. Ayo sekarang Dan ayat 4. hari kemudian dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ayat 4. Udah ayat Ayat berapa gua baca itu? Yang barusan kedua, ini yang ketiganya. Sebutin sekalian ayatnya bang. Ya, ayo. Ayat ketiga, pezina laki-laki dan boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan. Tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Ya. Lanjut. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Oke, lanjut. Ayat 4. Dan orang-orang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Ya, terus. Menuduh perempuan baik-baik berzina. Dan Mana mereka perempuan baik-baik berzina? Salah kau bacanya. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jangan karang-karang. Ayo. Karang. Ayo. Gimana sih? Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik dalam kurung berzina. Oke, Dan mereka ya. tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka darahlah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima saksi mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, ayat 5. Gak usah terangkan langsung biar cepat. Kecuali mereka Ya, terus. kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, langsung ayat 6. Orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Iya, lanjut. Pinter kau baca Quran ya, silakan. Ya, Bahwa lanjut. sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Oke, ayat 7. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpahnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, ayat 8. Dan istri itu menghindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, ayat 9. Dan Ajar sumpah terus. dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Ayat 10. Iya, Dan gas bro. sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Iya, ayat 11. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. 11. 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Yes, terus.
Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ya, lanjut. Mengapa Ayat berikut. Ya. orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yes, ayat 13. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Ayat 14. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ya, dalam kurung ayat berita bohong. Ya, itu. oke. Lanjut ayat yang ke-15. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ya, ayat 16. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Yes, 17. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya. Ya. Jika kamu orang beriman. Ya, ayat 18. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah mengetahui maha bijaksana. 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ya, 20. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Yes, 21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelampangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan melampangkan dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah maha mengampun, Maha Penyayang? Ya, 23. Udah mulai dekat ini. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yes, 24. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang terdahulu mereka kerjakan. 25. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar, Maha menjelaskan. 26. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji itu perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula.
Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka 27. Ya, lanjut. mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia surga. 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Wahai orang-orang terus. yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. 28. Ya. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 29. Ayo. Tidak ada dosa. Baca, aku langsung Ya, diem. tidak ada. Diam dulu. Biar terdengar nanti. Iya, Tidak silakan. ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni. Yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jelas kan? Sampai situ aja dulu. Jelas toh tidak ada dosa bagimu masuk. Memang di ayat 28. Memang di ayat 28, Bang, dibilang begini, Bang, di ayat 28. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu kembalilah, kamu kembali. Tapi ini dikatakan lagi di ayat 29, masuklah kau, nggak ada dosa bagimu. Tidak Kalau ada di sini, dosa Bang, atas. Bang, Ntar di sini dulu, kan. Ntar, sabar bro. Tadi kan kamu sudah baca. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Nggak dosa, Bang. Nggak dosa. Allah Maha mengetahui apa yang Kalau, kamu Bang, nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jelas kok. Saya Kenapa paham lagi? itu. Gimana? Seandainya gini, rumah abang itu sudah tidak dihuni lagi. Udah sekian tahun, beda bang rumah. Tidak ada ditulis di sini bang kayak gitu bang. Tidak ada ditulis jangan kau karang. Itulah kau kan karang. Di sini tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni. Tidak dihuni artinya ditinggal oleh Pulang pemiliknya pulang kampung. Di sini, Pulang di kampung. sini, bang, Yang bang. ada Di sini- keperluanmu. Bang Nurbaiti, gini loh bro. Kalau kau bilang ini sudah ditinggal beberapa tahun, di sini tidak ada lagi isinya, udah kosong. Di Tapi sini Gimana juga tidak ada disembuhkan pulang kampung, bang. Loh, tidak dihuni. Kemana Ya orangnya? apakah Pergi. tidak dihuni itu orangnya pulang kampung atau Entah gimana? pulang kampung, entah pergi kemana ke hantu belau. Yang jelas orang yang pemiliknya tidak ada di dalam. Kamu masuk ke sana. Selamat siang, host. Selamat siang Kak Kaisa. Kamu di sini dikatakan tidak ada dosa bagimu masuk. Ambil kulkas, ambil Kepentingan, iya itu ambil kepentinganmu. motor. Di Ambil sini tidak ada mobil. menyuruh mengambil, bang. Loh, yang ada kepentinganmu. Apa keperluanmu? Coba itu ayat setelahnya. Ayat setelahnya yang 30. Tadi kita Katakan- sudah baca bang dari ayat 1 sampai 29 bang. Ini yang Gimana ke-30-nya. sih? Oke 30. Oke dalam kita konsep iakan. Islam itu, Oke 30 ya. Coba. Baca Katakanlah 30. Baca. Katakanlah Baca, kepada 30. laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, bang. Nggak Dari nyambung. kemaluan. menjaga Apa kemaluannya. hubungannya? Nggak nyambung. Ayat Oke. 30 dan seterusnya Oke, itu Host, ada aku hubungannya. Apa hubungannya? Nggak Gini, bisa Nurbaiti, itu kamu sudah jelaskan. Di sini ada surat. Nurbaiti, kamu Iya. kan sudah baca itu tadi ya. Justru yang dari awal itu tentang perzina dan segala macam itu nggak Iya nyambung. nggak ada sebenarnya. hubungan. Ya. Nah, poinnya di sini sebenarnya yang betul tuh yang ayat 28 sebenarnya. Cuman Allah SWT ini habis minum ciu mabuk terus habis Diralat. 28 dia keluarin ayat lain. Kalau ngomong kayak seperti bang itu seterah anda itu hak anda. Seterah. Kan? Apa Tapi itu seterah? dalam konsepnya Islam itu tidak bisa
ayat-ayat itu dipotong-potong seperti mereka Loh, yang sebentar gini membencinya. loh. Tentang yang 29 kan jelas tidak ada dosamu. Iya, tidak Ya ada masuk rumah yang dosa. tidak dihuni. Tidak dihuni apa? Berarti penghuninya lagi nggak ada. Paham? Ya, Betul. Itu semua bedakan sebentar. mereka itu paham. Ya, Kamu harus terus, bisa terus. bedakan yang tidak ada penghuni dan tidak ada yang memiliki. Nah, Ya. harus bedakan. Tapi di Indonesia ini meskipun rumahnya kosong 10 tahun, 15 tahun, itu ada pemiliknya. Nggak tahu itu pemerintah atau memang itu perorangan, memang tidak dihuni. Tapi nggak ada itu di Indonesia, saya belum pernah ketemu. Oh, ini rumah kosong nggak ada pemilik, nggak ada. Ada pemiliknya Biasanya tapi di mana tidak aja. dihuni. Itu bukan aja di Indonesia, di luar sana juga seperti itu. Iya, Tapi- makanya tapi kan tidak berarti tidak kan bisa. sekarang udah ke sini. Menurut kamu, yang nggak dihuni itu boleh dimasukin itu termasuk maling nggak? Kalau itu kan sudah dijawab yang ke-30-nya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Siapapun Berzina mereka- loh, ini tentang berzina. Siapa itu Nyambung, mereka? goblok. Siapa itu mereka? Goblok. Itu hakmu mau ngomong Oh, goblok. goblok turun. Kemaluan ini loh, kemaluan. Apa hubungan rumah dengan kemaluan? Kamu ini botol Masa banget. ini loh, masa maling sama kemaluan itu ada hubungannya? Ini loh Kak. Ini apa Iya, hubungannya? 29 Saya sama sudah 30 nih? baca, Nih, saya sudah baca. Mereka ini kan maunya mencari gimana caranya ayat maling itu. Gimana sih? Sudah jelas itu ayat itu maling. Justru memang yang benar itu 28, 27 apa 28 tadi itu benar. 28, Cuman 28. Iya, gara-gara kebanyakan minum ciu si Lolo ini bikin lagi yang baru. Gimana sih? Kan sangat clear ke Aisyah kan. Saya kan tadi ajari dia, ku tanya dia, kau pulang kampung nggak? Enggak katanya. Kalau ini ayat ini pas buat kau nih. Beraksilah kau dari sekarang. Ku bilang, tidak ada dosa memasuki rumah, ambil kulkas, ambil mobil, ambil motor, keran Makanya, air, betul, gelas-gelas, ini ya. ambil semua. Buat para kadrun-kadrun, ini saatnya kalian beraksi, ya. Iya betul. Tidak ada dosa. Nanti kalau misalkan ketangkap polisi, kalian bawakan surat An-Nur 29. Sudah dianu dulu Kak Aisyah, dilaminating dulu, digantung di leher. Iya. Nanti kalau ketangkap polisi, Anda mau berdosa atau tidak menangkap saya ini, saya disuruh Allah. Nah gitu. Itu kan disuruh Allah. Gimana sih kalian ini? Karena kan kesempatan sekarang ini banyak rumah yang tidak dihuni karena Betul. penghuninya lagi mudik. Betul. Jadi itu kalian harus melaksanakan Firman perintah Allah. Nih, surat An-Nur 29. Iya. Nanti kalau ketangkap polisi, kalian bilang sama polisi, saya diperbolehkan oleh Allah sesuai surat An-Nur 29. Yang penting gini, ketika polisi datang jangan kau lari. Kau lari ditembak mati. Nah, itu. Didor. Makanya kan saya Gimana bilang kan, nih? makanya kan saya bilang mereka itu tidak pernah membaca, begitu dibacain terkaget-kaget, nggak terima. Ya, makanya mereka makanya kan saya bilang, kalian tuh masih Islam ya pantas karena kalian nggak pernah baca sendiri sih. Lah makanya saya begitu baca, saya nggak mungkin ngikutin ajaran yang nyuruh maling. Ini kan nyuruh maling ini. Cetok banget loh bahasa Jawa cetok nih, tidak ada dosa Iya. atasmu alias itu bener halal tuh. Gimana sih? Aduh, justru Loh, sebenarnya sebentar host ya, ya. lanjut. Sebentar. Ayat An-Nur 29 ini tadi tentang bezina dan terakhir di maling, ini diverifikasi oleh perkataan Jibril dan Muhammad bahwa maling dan pezina masuk surga, jelas kan? Itu jelas itu. Gimana sih kalian ini maling dan pezina masuk surga gara-gara ayat ini? Aduh, gimana sih ya? Yang bener aja kalian, jangan kalian bantah Quran kalian ya. Ya, begitulah ya teman-teman Islam ini, teman-teman Islam ini membantah karena belum pernah baca. Yo, makanya saya tinggalin ini sesembahan yang ngajari maling ini. Ya, Nurbaiti, gimana Nurbaiti? Nurbaiti, Ya. gimana? Halo. Gimana? Ya. Halo. Nah, kenapa kalian takut untuk mendengar ayat ke berikutnya?
Loh, takut gimana? Nggak nyambung, Mas. Nah, Ayat itu kan 30 itu. masih ada ayat lagi tuh 30, 31, kedua Kan nyambung itu semua. Saya jelas. Ya udah baca aja Nggak, semua Quran. Sebentar, Kuat nggak kau? sebentar, shh, sebentar, Lanjut, sebentar. lanjut, Nurbaiti, Pak. Ya. Nurbaiti, dari tadi ayat yang pertama sebelum 29 itu kan tentang pezina, betul? Kamu baca tadi? Betul? Ya, tentang zina. Tentang berzina dan maling, dan itu kata Jibril Mana dan ada kata Rasul. malingnya, Sebentar, coy. shh. Kamu kalau kayak pasar Jangan percuma. kamu sud kayak gitu. Sebentar, tahan dulu. Di ayat 29 dari dia tadi baca dari berapa itu, host? Yang ke-30 Ayat kenapa kalian satu sampai takut? 29. Mulai ayat 1 tadi dibaca, mulai Nah, ayat 1. mulai ayat Yang 1 ke-30 kan untuk menerangkan ayat yang sebelumnya. Sabar sebentar, dulu, tahan. Nurbaiti. Tenang Mulai dulu. ayat 1 sampai 29 tentang berzina dan maling ini diperkuat oleh hadis perkataan Jibril Nih, dan doku bukan nih, Kak, Muhammad. nih. Doku bukan Oh, nih. kamu nih. baca itu. Bro, hadis Eh. bukan dari Baca, Jibril, baca, bro. baca. Baca, Nih. baca. Kalau nggak baca kamu turun. Nih. Baca. Saya bacain aja ya, biar kau diam aja. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Toh. Lah berarti kan benar. Benar, Benar kan boleh. surat An-Nur tadi yang dibacakan tentang pezina dan maling ini itu sudah benar. Memang masuk surga, memang diajarin maling sama pezina kalian. Kok kalian nggak terima sih? Kenapa Nurbaiti bantah Quran dan hadis? Ah, Jangan kamu bantah, itu perkataan Allahmu dan perkataan Jibril, kok kamu bantah. Aduh. Makanya saya keluar Nurbaiti karena saya baca ini ajaran ini. Nggak mungkin saya ngikutin ajaran maling, ajaran pezina, nggak mungkin. Ya. Gimana sih kamu kok mau tambah 30? 30 kemaluan kok. Sama aja kan pezina. ini 30 Nurbaiti. Ini tentang kemaluan. Nih, kemaluan tuh. Apa itu kemaluan? Lato-latomu. Nih, itu. Nah. Tuh, ditulis, katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah, kemaluan ini Masa harus sekarang dipelihara. gini, Tahu? sebentar. Ya. Kecuali sebentar. Ya oke, kalau kamu mau nyambungin ini berarti di 29 si maling itu mau maling loloknya ini, kemaluannya ini. Hah? Berarti LGBT itu malingnya suka sama lolok itu, makanya disuruh jaga kemaluannya, takut dicolong. Nah, maling LGBT ternyata, teman-teman. Aduh, memang ini ayat Quran Nurbaiti, jangan bantah ya. Ayat 29 ini ya. Makanya sekarang gue kasih tahu, kalau lu belum punya mobil, sekarang waktunya rumah tetangga yang kaya-kaya itu masuk ambil mobil. Kalau belum punya sepeda motor Scoopy, sekarang waktunya bro. Kita ini mendukung kau dengan sesuai ayat Quran dari Allah ini. Coba Iya, Nur Nur, Baiti. nggak usah. Sebentar, Nur Baiti, pelan-pelan ya. 29 itu kan tentang kamu boleh maling yang di dalamnya ada keperluan kamu. Itu 29. Berarti melegalkan maling yang ada keperluanmu. Kalau kamu minta paksa ke 30, kita ikutin. Berarti ya, jadi gini, kamu juga harus maling sama orang-orang yang menjaga kemaluannya itu. Kamu mau ngambil loloknya? Hah? Kamu curi itu loloknya. Mana nih Nurbaiti? Ini firman Allah Nurbaiti. Saya ini Jadi sama Aisyah baik. Contoh ya teman-teman ya. Jadi yang 30 itu untuk para satpam yang rumah gedongan ya, disuruh jaga loloknya, takut di 29 ada maling takut. diambil loloknya. Takut diambil lato-lato. Iya, dicuri. Dicuri lah. CCTV Jadi gini otomatis loh, mati itu ya. Mati, nggak berlaku CCTV, mati langsung. Ya, jadi gini Nurbaiti, ini firman Allah kawan. Saya beritahu, Kak Aisyah beritahu supaya kamu ini nggak capek-capek. Tinggal Makanya saya itu kan masuk sudah ambil. baca, makanya saya korelasikan An-Nur ayat sebelumnya sampai 29 itu korelasinya memang kalian disuruh berzina dan maling ya. Betul.
Itu. Ayatnya tadi nih udah dibaca ini, Udah jelas hadis itu. nih. Hadis ini udah ada nih. Mantap Nurbaiti ya. Tapi besok ini ya, saya kasih tahu apa mau sore ini apa mau besok. Kalau ada polisi jangan lari kawan. Kalau kau Bawa lari, ayat ini. Kamu bilang, Pak, kamu bilang, saya ini diperbolehkan sama Allah, Pak. Justru Ya, ini itu. kalau rumah kosong saya harus maling. Kesempatannya lebaran ini, Pak. Orangnya pada mudik. Kasih ayat ini ke polisi. polisi. Bacakan keras-keras. Keras-keras bacakan. Supaya nanti kalau misalkan ada media, kamu kan dengerin Nurbaiti, kamu kan waktu di polisi itu kan di wawancara. Terus kamu nanti kalau ada media supaya satu dunia, satu Indonesia at least tahu, oh ternyata maling itu ajaran Allah gitu. Ayat ini Gitu. Iya. Bacakan keras-keras. iya. Yang penting jangan kau lari pas polisi datang. Kalau kau lari ditembak kau mati. Kau mati. jangan kau lari. Iya, iya. Ini Nurbaiti, jangan kau lari. Ini ayat penangkal, polisi akan berpikir menangkap kamu. karena ini dari Allah. Ya, karena ini dari Allah. Duh, gua serak-serak ngebelain maling. Iya, Bu Aisyah harus dibacakan keras-keras itu, Bu Aisyah, pada saat Oh iya, Keras. makanya kan saya bilang, saya tantang sama ustadz-ustadz yang memberi ceramah sholat Jumat di masjid, di penjara. Berani nggak dia menyampaikan ayat maling ini? nggak bakal ada. Enggak gini loh. Iya. Kalau berani, misalkan berani, kita lihat perkembangannya 2 bulan setelah ayat ini 2 bulan disampaikan. Apa nggak banyak maling malah meningkat? Karena kan cuma banyak juga tuh maling. Karena dengan cara maling itu menuju jannah atau surga kan jelas ini. Betul. Ini Betul, masuk betul. surga nih. Masuk surga. Tuh. Tidak akan Yang penting, pernah neraka. yang penting tidak menyekutukan Allah alias Oh. KTP-nya Islam. Betul. Maling nggak terus. Betul. Nih, Ya. beliau bertanya loh kepada Jibril, sekalipun dia berzina dan mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, iya, yes, sekalipun dia berbuat dosa itu, masuk surga kau Nurbaiti. Makanya Nurbaiti, gara-gara surat An-Nur itu 29 dan seterusnya itu dan sebelumnya saya korelasikan sama ini, nggak mungkin saya ngikuti sesembahan yang ngajari maling. Nah itu maling masuk surga gimana? Aduh. Kak Aisyah, Saya keluar Kak Aisyah, lah. ntar dulu Kak Aisyah. Ini koruptor masuk nggak dengan ayat ini ya? Ya maling uang negara kan ya Koruptor kan koruptor termasuk ya masuk maling lah. juga kan? Ya Iya kan? koruptor maling uang. Iya kan Nurbaiti. kepentinganmu kan. Iya. Ini Maka Kak, gini ya. ya, gini teman-teman ya, teman-teman Islam ya, kalian jujur dulu. Kalian kan nggak pernah baca Quran artinya. Makanya kalian kebingungan sendiri. Kalau saya dulu seperti kalian, saya nggak tahu apa-apa, ya. Tapi begitu saya mau belajar sendiri, belajar baca artinya ya, itu baru saya tahu. Ya, makanya saya bilang Quran ini yang saya baca artinya ya, isinya bukan ayat suci lagi, ayat-ayat ajaran jahat nih salah satunya. Ya, Tidak ada dosa bagimu memasuki Kaisa itu Nurbaiti kok diam aja itu dia ya merenungkan bahwa dia sudah kram. Jadi tapi dia tapping dari tadi, tapping terus. Dia tapping lidahnya bisa. udah keram. Udah keram dia. Aduh, gimana nih Makanya Nurbaiti? teman-teman ya, kalau kamu mau benar-benar Islam, cari kebenaran di dalam Islam dan baca sendiri dalil Quran atau hadismu. Saya yakin kalian kayak saya. Yes. Yes. Selamat datang di kebenaran. Saya yakin itu. Ya, yes. Amin, amin. Ya, Halo. at least kalian nggak usah lah kayak kalian at least nggak usah. Saya kan nggak bilang masuk Kristen. At least kamu kayak saya keluar dari ajaran setan, ajaran jahat kan Betul. setan. Itu loh. Betul. Kalian mau nggak punya agama, kalian mau masuk Kristen, masuk Hindu terserah. Yang penting nggak mungkin kalian ngikuti ajaran setan. Itu aja sih. Makanya saya kan bolak-balik bilang, saya suka kalau direkam.
Ya, narasi saya itu berdasarkan dalil. Karena setelah saya baca artinya, di dalam Quran itu isinya ajaran-ajaran jahat. Contoh salah satunya maling ini. Yang lainnya apa? Ya, melegalkan perzinahan, ya, membenci. Itu kan ajaran jahat semua itu. Sayangnya kalian nggak pernah baca sendiri artinya. Makanya masih Islam ya wajar. Kayak Nurbaiti ini. Kayaknya Nurbait ini udah mulai sadar dia ini, makanya diam aja dulu. Halo. Kaisa, aku berpikir Halo. gini Kaisa sebelumnya. Ya, halo, Belajar. Bang Yesaya. Kenapa Halo. kalian Ya. takut untuk melanjutkan ayat ke berikutnya untuk mendapatkan jawabannya? Ini sudah ayat 30. Ya. Nah, itu kelanjutnya lagi. Tapi gini, Ya, gini, Kaisa. 30. Kita kan disuruh dulu kan belajar harus ada guru kan. Nah, supaya jangan tersesat gitu kan. Tapi Makanya lu kenyataannya, tuh kita jangan belajar masih sendiri jadi ngomong ngerti kan aja, gitu. kayak ngarang-ngarang ngerubai surat ayat Quran lagi. Nur. Nurbaiti, Udahlah, ayat kamu 30 coba baca Nurbaiti, coba ayat 30. Coba baca silakan. Nurbaiti ya. Silakan Nurbaiti, silakan. Baca ayat 30. Ayo. Coba lu bacain. Nah, Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Apa Nggak nyambung hubungannya? kayak 29 Apa itu, nggak hubungannya ayat nyambung. ini dengan ayat tadi? Coba. Iya, nggak nyambung. Ini kemaluan. Malah justru ini gini loh, saya kasih tahu penjelasan ayat ini ya. Ya, memelihara kemaluan, caranya bagaimana memelihara kemaluan? Kalau saya pelihara ayam, saya kasih ayam itu makan. Kalau saya memelihara kemaluan saya toncek perempuan lain itu. Nah, memelihara kemaluan itu artinya berzina, bro. Gimana Iya, benar. sih? di ayat yang 30 itu kata perintah coy, kata Lah perintah. iya, hendaklah Nah, mereka untuk- menjaga pandangannya Bentar dulu, dan bentar dulu. memelihara kemaluan. Coba baca ayat suratnya. Baca. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, bagi ya. mereka yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara Apa kemaluannya. memelihara apa? Kemaluan apa hubungannya dengan Kemaluannya. tadi masukin rumah? Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka Ya, perbuat. apa hubungannya dengan Nah, di sini mencuri? perintahnya untuk menjaga pandangan Kemaluan. kemaluannya supaya tidak melakukan hal yang tidak Lah baik. kalau memasuki rumah, mengambil barang-barang dengan kemaluan hubungannya apa? Di sana itu mana ada ayatnya mengambil Loh, barang. tidak ada. Nih gimana sih orang ini? Aduh, paham nggak sih kamu bahasa Di sana Indonesia? tuh ada yang di sana Jelas. itu tidak ada dosa atasmu memasuki Tunggu dulu. rumah yang tidak yang di dalamnya ada kepentinganmu apa? Mobil? Kepentinganmu apa? Kulkas? Bentar, berarti kalau kamu paksakan ayat 30 ini berarti kamu maling ya. Maling, tapi kamu jaga kemaluanmu. Jadi kamu maling sama pegang telurmu. Nah, Itu mungkin kayak pegang gitu. telur. di sana tuh mana ada ininya. Itu kalian itu hanya menuduh. Kok Kok menuduh sih gimana sih? Iya dong. Di situ memasuki rumah yang rumah di yang tidak dalamnya dihuni. ada kepentinganmu. Apa kepentinganmu? di Mobil? situ mana ada kepentingannya untuk maling. Loh, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Gimana sih? Bahasa Indonesiamu paham nggak di? Jadi kepentingan Kepentinganmu itu apa? cuman ada kepentingan itu cuman maling aja ya. Kepentingan kamu apa, Bang? Contoh mau Apa mobil. kepentinganmu masuk rumah Iya kan? kosong yang tidak ada orangnya? Yang rumah di situ sudah dijelaskan rumah kosong kan tidak ada isinya, coy. Tidak dihuni, orangnya lagi pergi. Lah gimana lu tadi bilang kosong, sekarang Lah tidak kosong, dihuni. tidak ada orangnya, pergi. Nah, Orangnya nggak ada, ya. Barangnya orangnya masih lagi nggak ditinggal. ada. Masih, Barangnya ya. masih Orangnya ditinggal, masih, ya. barang-barang masih ada di situ karena orangnya tinggal pergi. Misalkan mudik, hari ini kan mudik nih. kalau Ya, di kepentingannya dalamnya- bukan untuk maling, Eh? kalau mempunyai kepentingan tidak untuk maling, Sekarang masukin rumah yang tidak ada penghuni, apa kepentinganmu? Ngapain? Coba. lu itu memaksa bahwa Nurbaiti, itu dengar ayat dulu, untuk dengar dulu. maling. Orang masuk rumah yang bukan rumahnya, yang ada kepentingannya itu untuk apa? Ngapain? Gimana sih kamu ini ya? Takut ya, Bang. Orang yang bukan rumahmu kau masuki, ya di dalamnya ada kepentinganmu. Itu maksudmu apa? Kepentingan apa kau? Kulkas, berangkas, mobil.
kepentinganmu itu kan. Lah kau ambil Iya, lah gini itu ya. tidak dosa. Host, gitu. sebentar host ya. Kalau Ya, lanjut, kalau, lanjut, kalau Kak, menjelaskan sama orang yang maaf ya SDM rendah ini harus pelan-pelan. Ya. Itu sudah jelas loh ya. Memasuki rumah yang tidak beda, kamu masuk rumah yang ada orangnya itu lain. Ini yang tidak dihuni terus ngapain kamu nggak ada orangnya kamu ke situ? Ayo. Berarti kan kamu sengaja ke situ. Ada kepentingannya lagi nih, ada kepentingan lagi. Iya, kepentingan. Halo, halo. Aduh. Halo. Iya, halo, Halo, apa? Lanjut. Mau apa kau? Kenapa kamu tuduhkan itu bahwa kami itu seandainya orang itu masuk untuk mengambil harta-hartanya? Mana Loh, ayatnya? ada kepentinganmu. Apa kepentinganmu? Berangkat, sertifikat rumah. Aduh, Aduh, SDM memang. rendah. Sudah saya kasih ayat ini korelasinya sama Syahih Bukhari tadi. Ini sama ini loh. Boleh mencuri Surat masuk An-Nur surga. itu sama. Gimana sih? Mana sih? Ayat 1 tadi sudah Kamu bisa bahasa Indonesia apa tidak? Hah? Kamu mengerti bahasa Indonesia apa tidak? Loh, justru kau yang nggak ngerti bahasa Kepentingan itu apa itu maling? Kepentingan itu apa satu menuju ke maling? Madura. Mau Madura kesing maling iku lho, rungokno Woi. ya. Kamu Yang masuk di rumah dalam kosong bahasa itu, Indonesia, sekarang saya di dalam tanya, bahasa aku tanya, Indonesia kepentingan kamu itu masuk rumah, apa Madura, cuma maling? menengok cangkemmu, Madura, menengok. Oh, Ya, kamu Halo. masuk rumah yang nggak ada orangnya itu, terus ada kepentingannya mau ngapain? Sekarang saya tanya. Kalau cuman masuk aja kenapa? Apa dosanya? Ngapain kamu masuk? Wong bukan kamu nggak kenal kok. Masuk ngapain? Coba kamu lihat itu ayat ke berikutnya. Apa perintahnya? Itu tentang menjaga peler. Jadi maling, Nah, kalau itu kamu maling, dia kamu kan tutupin itu. pelermu, kamu pegangin ke. Nggak nyambung Makanya itu itu Nur Kamu Baiti. dengerin, Pandangan kamu dijaga. itu diajar gini. Kalau kamu memaksakan, jadi ayat 29 itu kan ya diajari maling. Jadi malingnya itu harus megangin itu loh. Peler. Pelernya itu dipegangin supaya menjaga. Itu. Ya. ini Nurbaiti. Kamu Soalnya korban maaf ya teman-teman, karena kebutuhan. maaf ya, kebanyakan Madura yang dari kayak gini-gini kan nggak sekolah ya. Jadi mereka nggak nyambung otaknya. Padahal begitu jelas loh Kak. Ini orang yang kelas 1 SD kenapa aja kamu paham ganti ini ayat ayat. Al-Quran itu untuk kepentingan itu jadi maling? Kepentingan itu jadi maling. Loh, Lah terus ngapain rumah tempat kosong kamu terus siaran dimasukin? itu Ngapain? Iya, kenapa kepentingan itu kamu menaruhnya menggantikan dengan maling? Nur Pelan-pelan. Baiti, kau SDM rendah kau. Ya ke teman-teman ya. Ya Nah, inilah ya, kalau kepentingan nggak itu sekolah kenapa begini. mengapa kamu ubah kepentingan itu jadi maling? Surah ayat itu. Lah karena kan maling masuk surga, gimana sih? Mana ada ayatnya maling di situ? Loh, karena ayat maling kamu masuk saja, surga itu loh tidak ada dosamu memasuki rumah yang tidak dihuni. Ayat dari kitab kamu aja tidak tidak Ini mau loh diganti. yang tidak dihuni, Madura senting, Madura goblok, itu loh. Emang tidak kepentingan dihuni. saya sekarang kamu ngerti bahasa Indonesia? Oh, biar terbuanglah. Memang bodoh sekali ya. Sudah jelas teman-teman ya. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni. Ya orangnya pergi, entar pulang kampung, entah ke rumah saudara, entah kemana, lagi wisata. Yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Gak Dan dosa barang-barangnya kamu ditinggal ya, Bang, ya? masuk. Iya, Iya, ada barangnya ditinggal. kepentinganmu di situ apa? Kepentinganmu mobil, ambil. Kuncinya Contohnya ada di kamu sebelah ya, sono. siapa tadi itu Nur Baiti, rumahmu kan kamu kan Nurbaiti. mandi kan pakai air ngangsu, pakai apa sih namanya? Pakai ember. Nah, di situ kalau di rumah yang tidak dihuni itu Sanyo. ada sanyo, kamu ambil sanyonya, colok. Oh, itu maksudnya. Sanyo air. Kepentinganmu, betul. Daripada kamu apa yang gerobak air itu kan capek. Ambil Capek. sanyonya, masuk rumah orang Iya. kosong. Ambil. Kalau kamu selama ini jalan kaki terus, sepeda motor ada, ambil. Iya, ambil, sikat. Gimana sih? Ada cewek nih yang masuk, Bu. Ya, ntar, tamu. sabar. Halo Pak Ye, saya selamat pagi. Ya, salam Bang saya. Teruskan aja. Ya, ngakak oke. ini. Iya, memang harus ngakak Bang. Memang ini orang RT 6 ini botol-botol semua Bang. Halo Rina, Kristen Islam, selamat pagi.
Rina, selamat pagi Rina. Kristen Islam. Awas Enggak. kucing hilang nanti Pak. Ya, ini mungkin tadi mungkin pencet apa pas tap layar ya. Enggak apa-apa, kita turunkan ya. Oke. Kita naikkan lagi dulu. Ini orangnya masih si Ray. Ray dulu, Ray. Oke, Ray ya. Oke. Ray. Kak Esa, pantasan kalau merah itu hilang ya. Ray dulu, Ray. Oke. Teman 200 orang minta tolong akun saya ini boleh ya. Kalau di follow 250 ya, tapi kalau nggak orang follow juga silakan nggak di apa-apa. follow. Ya, di follow. Ayo di follow teman-teman ya. Aku udah follow nih. 250 orang ya, silakan di follow ya. Oke, kita tanya laut. Rain, Kristen Islam, selamat pagi, Rain. Salam saudaraku, maju terus, bikin Oh, pintar salam, Ujrim. Ya, shalom Bang, shalom ya. Mau sampaikan apa Bang? Setengah menit, silakan Bang. Bang kan minta naik. Mau sampaikan apa? Ya, jangan capek lah saudaraku, karena tujuan kita kan mencerdaskan. Yes Bang, ya Bang. Terima kasih Bang ya Thank you, untuk Bang motivasinya. Reinhard. Ya, Ya, Iya, thank you, shalom. thank you. Kalau Opung Ya, buat sudah jadi teman-teman di Opung, bawah yang thank nanya. you Opung ya, thank you Ya. Pung ya. Oke. Ya, buat teman-teman di bawah, ya akun saya itu banyak, masih aktif semua. Cuman ya itu tadi, teman-teman sudah tahu kan kenapa harus ganti ini, karena itu tadi yang setan-setan ini nggak suka saya buka-bukain dalil. Iya betul. Ya, jadi Ya. tolong di follow semua yang ada Aisyah Princess ya. Ya supaya bisa buka data, ya kan kalau buka data itu kan Terus harus nanti 1000. tahu ada notifikasi saya live gitu ya teman-teman. Baik, kita menaikkan lagi dulu ya. Islam Ini kalian. pertama juga ini Pak. Ini aku metong 2-3 hari nih. Gara-gara Ya, ini. memang Ini aku itulah. nangis juga nih. Oke, kita naikkan dulu si fighter. Fighter Islam apa Kristen? Ya, kita naikkan dulu. Ya, ini aja dulu Kak kita bahas ya An-Nur 29 ini ya. Karena ini kan pas momennya nih, momen Iya, pulang betul. kampung ini. Iya. Momennya pas Nah, Lalu host, aku kalau inget-inget ayat ini memang ya apa kesel ya marah ya kepengen maki-maki. Cuman gara-gara ayat ini lo tak tangisi, makanya begitu aku baca setan, gue bacain ayat ini di pengajian gue tangis-tangis, ternyata ajaran maling gue tangisin. Aduh. Oke, kita tanya dulu fighter Kristen Islam. Halo. Selamat pagi. Halo, Halo, shalom semua. shalom. Saya Kristen. Iya, iya, salam. Mau salam. nyampaikan apa Kak Fighter? Setengah menit silakan. Saya cuma ngasih pesan selamat berjuang, memberitakan kebenaran, lalu kalau bisa menjelaskan mereka yang dengan SDM rendah, gunakanlah bahasa untuk umur anak 3 tahun, 2 tahun. Itu lebih cocok. Jadi nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Umur 2 tahun, 3 tahun untuk anak-anak PAUD itu cocok untuk mereka. Saya rasa pasti mereka mengerti. Iya, ya. Karena SDM mereka di bawah. SDM mereka rendah. Jadi kita ngikuti gaya berpikir mereka. Tapi kalau yang sok-sok pandai, bolehlah dinaikkan lebih bahasanya. Boleh. Tapi dimirorin juga sama mereka. Bawakan ke mereka, kembalikan ke mereka. Itu Baik. pesan saya. Tapi Terima saya kasih. berharap kalian terus berjuang. Terlebih lagi sama Baik. Kaisa, terus berjuang Kak. Iya, Ya, thank baik. you sama-sama Terima ya. Kita kasih. ini Iya. teman-teman semua belajar ya. Buat teman-teman juga. Saya dulu kayak teman-teman semuanya ya. Saya juga awam, nggak pernah tahu. Tapi sekarang zamannya kita sama-sama. Oh ya kita mendengarkan, kita tahu. Ya, itu aja ya teman-teman. Sama-sama belajar kita semuanya. Thank you semuanya ya. Terima Baik, kasih. terima ya. kasih. Oke. Ya. Saling dukung kita. Makasih. Yuk, Ya, yuk. salam. Turunkan salam. aja Bang, turunkan Oke, aja. Bang. Ya, saya Oke. turunkan ya. Oke, Tuhan makasih. memberkati, bantu tap layarnya, bantu supportnya ya. Bantu tap Supaya layar teman-teman. channel kita ini FYP banyak orang yang dicerdaskan ya. Oke, kita naikin lagi siapa yang Islam ini. Coba Tapi kalian dulu memang ketik. jujur Iya, ya teman-teman ya, mereka tuh nggak tahu loh Allahnya ngajarin maling. Makanya mereka kebingungan, kaget, marah. Ya, itu jelas kok itu ngajarin maling, malingnya masuk surga.
Maka itulah, ya kan. Tapi mereka itu kadang bantah, ya kan. Bantah Mereka nggak mau pernah membela. baca Ya masalahnya. nggak bisa pak, nggak dibolehin baca kak. Iya itu kasihan. Nggak Makanya dibolehin. saya bilang Kenapa? kan, Karena ke kalau masjid kan udah bawa kitab mereka. Ya. makanya kan saya bilang ya, saya bilang mereka itu harus berdamai sama dirinya dulu dengan cara apa? Dengan cara jujur. Jujur, kamu pernah baca nggak arti dalam Quran maupun hadismu kan itu? Iya, betul. Oke, kita sapa dulu, ada tamu. Kita sapa dulu. Thank you Maher, Tuhan berkati. Tia Bel, Maaf aku Kristen kepencet Islam. bang, lagi Oke Bang tetep. Malaysia, Keluar aja saya ya. turun. Oke Bang, saya turunkan Iya, Bang iya. ya. Oke Tia Bel, Kristen Islam, Tia Bel. Ya. Halo Tia Bel, Kristen Islam, selamat pagi. Itu Tia judulnya Bel. diganti dong ya. Ajaran maling dalam Quran kan gitu. Oh boleh ntar Biar ya, seru. boleh. Oke boleh. Iya boleh. dong. Tia Malingnya Bel, ntar I-nya dulu dikasih ya. 1. Oke. Tabel Kristen Islam, udah ada suara ya, kita turunkan dulu ya. Oke, mungkin lagi tap layar. Lanjut dulu Kaisa, saya ganti judulnya dulu. Oke. Sambil jalan dulu ya. Supaya Silakan. gini ya teman-teman ya. Supaya mereka yang nggak tahu, even dia Islam pun harus tahu. Kalau gini, dari 50 orang Islam yang menonton ini, saya yakin 1 orang akan mencari kebenaran dan mencocokkan. Benar nggak sih di dalam Quran itu atau Allah mengajaran maling? Itu nanti pasti. Yakin saya. Dari 50 orang Islam yang nonton ini, Pasti ada 1 yang orang saya yakin waras. mereka akan Iya. cari tahu sendiri. Betul. Ya, mencocokkan dalil-dalilnya. Betul itu Kak. Betul, itulah tujuan Itu kita tujuan Kak, ya. kita itu, teman-teman. Iya, itu tujuan kita ya, supaya Dan tujuan mereka kita nggak nyuruh mereka masuk Kristen kok. Saya juga Enggak. nggak pernah. 4 tahun saya nggak pernah nyuruh orang masuk Kristen karena Kristen itu nggak gampang. Karena saya sendiri belajar sendiri. Ya. Oke. Tiamin, Kristen Islam Tiamin. Halo Tiarmin, Kristen Islam. Kristen Pak, saya tap-tap layar terlalu semangat Oke. Bang. Oke Kak ya. Saya turunkan ya Kak ya. Sehat Atau selalu mau ada ya, sampaikan? sukses ya, Oke, Pak. salam. Thank Iya, you. salam. Terima Tuhan kasih. berkati. Salam. Terima kasih Bu. Iya Bu. Ya. Itu media yang paling luar biasa menurut saya. Di sini kita bisa memberitakan Injil, beritakan kebenaran tanpa ada batas. Ya kalau misalkan kita kan misalkan pergi ke satu daerah memberitakan Injil misalkan kan risikonya tinggi. Kita dibunuh juga bisa, terus kemudian pendengarnya juga hanya beberapa orang ya kan. Kalau ini Bang, sedunia Bang mendengarkan Bang. Jadi ini tanpa batas dan kita juga terlindung gitu Bang ya. Ini makanya TikTok ini sangat luar biasa. Inilah cara Tuhan untuk kita bisa melanjutkan amanat agung memberitakan kebenaran ya. Dengan cara ini kita membongkar kepalsuan-kepalsuan, kesesatan-kesesatan yang selama ini sudah berjalan begitu lama dan umat khususnya di Indonesia mereka itu sudah sesat dan mayoritas jumlah mereka itu dari kita Bang. Inilah kita yang mau sedang bongkar Bang. Itu Bang Leonard ya. Jadi terima kasih untuk support Bang Leonard dan teman-teman semua yang lain ya kan. Kita akan bekerja sama. Mungkin saya jadi pembicara buka komal dengan Kak Aisyah dan teman-teman. Ya tapi yang lainnya itu mendukung. Nah ini namanya kita melayani sama-sama Bang. Gitu Bang ya. Kami orang Batak ada filosofinya begini. Ini orang Batak ini Bang. Dikatakan begini. Sada silop pa gadong, 2 silop pa ubi. Maksudnya adalah saya yang ngomong, tapi kita semua dapat berkat dari pelayanan kebersamaan itu. Itu maksudnya. Jadi kita memang tidak semua ngomong enggak, tapi karena dukungan Bang Leonard, dukungan teman-teman, ya kan, kita ini sama-sama dapat manfaat, dapat berkat dari Tuhan. Gitu Bang Leonard. Jadi ya semoga TikTok ini terus bisa kita gunakan ya, dan nanti akan semakin canggih lagi. Dan TikTok ini kalau bisa jangan terlalu ketat ya, ketat dalam pengertian gini. TikTok ini kita salah ngomong dikit Bang, langsung kena, otomatis langsung kena akun kita langsung di skor misalkan seminggu gitu. Kalau bisa ya
diberilah kebebasan gitu kan. Untuk lebih leluasa lagi kita memberitakan kebenaran. Itu sih, tapi ya sejauh ini kita masih diberi kesempatan oleh TikTok ya. Ya, puji Tuhan lah TikTok ini media yang bisa kita gunakan. Gitu, teman-teman ya. Ya gitu sih Bang, ya. Seperti itu ya. Terima kasih Bang atas penjelasan. Iya Bang, makasih Bang. Ya. Selama Bang. ini Ya. saya senang sama Abang sama Edis TV. Walaupun saya dalam keadaan kerja, tapi headset saya nggak lepas. Saya dengar terus. Oh gitu Yang, Bang. Ya, Iya, room mereka saya skip aja. Saya nggak mau dengar. Ya. Ya, halo Patriot, Kristen Islam. Halo. Kristen Islam. Islam. Oke, Islam. Ya, Mendingan sebentar pindah mau. ke Maroko saya. Gimana? Enggak, Islam. Oke, mau diskusi yang kondusif ya Bang Patriot ya. Mau ya Bang? Gini Bang, peraturannya di sini Bang. Kamu nanti ditanya dulu, kamu jawab dengan dalil, dengan benar. Setelah itu nanti kamu bisa bertanya apapun pertanyaan yang kamu akan tanyakan, saya akan jawab. Gitu ya Bang ya? Setuju Bang? Setuju. Silakan Kak Aisyah, monitor. Oke, selamat siang ya. Siapa namanya ini? Aku Patriot. Ya, Patriot. Ya. Kamu baca Quran dan hadis tidak? Quran ya, hadis. Quran ya. Oh, bagus tuh. Oke. Ya. Karena kamu baca Quran ya sesuai kapasitasmu, ya. Di dalam Al-Qur'an tertulis ya, siapakah yang disebut Allah itu orang-orang beriman? Silakan. Apa? Silakan. Karena kamu baca Quran, pertanyaannya di dalam Quran yang tertulis siapakah saja yang disebut orang-orang beriman? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mempunyai beriman kepada Allah, maksudnya itu percaya kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Iya, orang-orang siapa saja yang disebut di dalam Quran itu yang orang-orang kata Allah orang beriman? Itulah para pengikut Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Oke, di mana itu? Surah apa itu? Nah, kamu bisa ngomong itu kamu baca di mana? Dia masih mau ngetik itu. Mengetik. Mulai bikin emosi. Gimana kamu mengetik kok? Gimana sih? Oke, kamu tadi bilang ada di Al-Anfal. Al-Anfal berapa? Al-Anfal ayat 2 dan 3. Silakan tolong dicocokkan. Di sini ada dibacakan, saya bacakan aja. Sebentar, dibukakan ini ruang publik. Sebentar dulu, kita buka dulu. 2 dan 3 ya. Oke. Silakan. Apa isinya? Bacakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tahu pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tahu nggak sih? Ya itu berarti itulah. Kamu katanya baca Quran. Ya itu surah Al-Anfal. Siapa sajakah yang diakui oleh Allah SWT itu orang-orang beriman? Ya itu tadi. Enggak lah. Itu tadi. Coba kamu baca di situ. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Aduh, gimana? Oke, dia nggak tahu berarti ya. Coba tolong dibuka, kita bantu ya. Surat sapi betina 62 itu. Ya, Al-Baqarah 62 ya. Tadi Anfal 23 ya, 2 dan 3 ya. Oke. Yang barusan saya baca. Saya nggak butuh itu. Saya butuhnya siapa yang disebut Allah itu orang-orang beriman tuh baca. Nih, coba baca ini. Ya kan udah tadi. Iya, tapi nggak jelas ayatmu itu. Ini. Tunggunya orang mukmin tadi itu mereka yang disebut nama Allah. Mukmin. Yang ini baca, yang ini. Baca. Coba. Al-Baqarah 62.
Baca. Al-Baqarah 62. Baca, silakan. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Siapa Nah, saja berarti kata Allah siapa saja orang-orang beriman itu? Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Kenapa itu Islam jelas tidak kan? tertulis di situ? Tahu, Ilyas. Kenapa Islam tidak diakui oleh Allah bahwa Islam itu orang beriman? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kenapa itu Islam tidak diakuin Allah bahwa Islam itu orang beriman? Justru Yahudi Nasrani itu orang beriman yang kalian benci. Justru di sini. Tapi tadi di Al-Anfal Di mana 23 bukan orang beriman Coba. yang diakui Nih, Allah. di Al-Anfal tadi ditulis Allah Coba. Subhanahu wa taala berfirman. Yang lainnya, ya sudah dikasih tahu orang-orang beriman cocok pertanyaan saya loh. Perkataan Allahmu, sekarang pertanyaan saya, Islam atau Muslim diakuin nggak jadi orang beriman? Nggak Kok nggak ada diakui. di sini? Nggak ada di sini nih. Hah? Di sini orang Yahudi, Nasrani, Sabiin tuh. Gimana Mana ini? Muslim dan orang Islamnya mana? Oh, toh lupa nih si Allah kebanyakan minum ciu. Hah? Saya nggak tanya getar-getar hati itu, nggak tanya itu di Al-Anfal itu. Ini loh. Ayo Islam kenapa nggak diakui Allah? Udah lari dia Kak Aisyah, udah malu dia. Enggak kayak soal kayak begini. Malu dia. Ditanya apa, dijawab apa. Makanya itulah Bang Leonard, mereka itu ya nggak ngerti apa-apa dengan Qur'annya. Gitu ya. Nggak ngerti. Ayo tanya sama Pak Ustadz, kenapa Islam atau Muslim tidak diakui Allah orang beriman? Karena yang Langsung. diakui cuma 3 tuh, ya. Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in. Sementara Syabi'in itu menyembah dewa bulan loh. Nyembah dewa bulan aja disebut orang beriman loh kata Allah. Tuh. Betul. Betul. Jadi kalian kalau bilang orang yang lagi nyembah dewa bulan jangan dibilang kafir ya. Allah bilang itu beriman loh. Ya, congor kalian hati-hati. Jangan ngelebihin Allah kalian. Ya. Makanya nggak pernah baca Al-Quran sih. Kafir. Tuh. Ini ayat ini sangat clear ya Kak ya. Sangat clear ini. Iya. Orang kelas 1 SD aja ngerti nih. Ya sangat jelas clear. Ya orang beriman Kalau itu kalian Yahudi. bilang orang kafir itu Nasrani, berarti kalian tidak percaya perkataan Allah ini. Yes, betul. Kalian bukan pengikut Allah. Itu. Ayo. Sapi betina ayat 62 itu. 62. Atau dihapus. Berani nggak ngapus ini perkataan Allah ini? Nggak pernah baca tapi mengimani untuk apa? Lanjut dulu, host. Oke Kak Aisyah, ini saya minta izin ini supaya saya sudah mengamati TikTok ini nggak boleh dari 3 jam digunakan. Kalau ini 4 jam dia pasti rungkat. Karena kita udah 3 jam Kak, kita istirahat dulu supaya akun kita ini nggak kena ban ya. Akun satu lagi masih kena ban, besok baru bisa dipakai sore ya, karena waktu itu saya pakai 4 jam. Jadi Teman-teman yang baru masuk ya, tolong di follow. Terima kasih follow dulu, supportnya. Terima kasih ya. Follow dulu. Terima kasih supportnya. Follow hostnya teman ya, follow akun Shalom Kak Aisyah. Ya, shalom semua. Kita harus akhiri dulu supaya akun kita ini tidak kena ban. Ya, maaf semua teman-teman yang baru naik. Kita akan lanjutkan besok. Tuhan memberkati. Shalom.